Salam warga Taniling TV, saat ini saya kembali ke Desa Gentungan, Kecamatan Mojokedang, Kabupaten Karanganyar. Tapi kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengusaha penetasan telur bebek hibrida yang ada di desa ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu, dukung video ini, ikuti obrolan saya dengan Pak Handoko, salah satu pengusaha penetasan telur bebek hibrida. Baik, kita akan mulai obrolannya. Kita temui Pak Handoko di rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Handoko. Oke, selamat siang Pak. Apa kabar? Baik Pak. Iya, ini kami dari Taniling TV. Ya. Jadi mau ngobrol tentang usaha penetasan bebeknya. Iya Pak, boleh Pak. Baik Pak Handoko, jadi yang pertama itu kita penasaran untuk bebek yang dibudidaya itu bebek jenis apa Pak? Jenis hibrida Pak. Jenis hibrida. Iya. Kalau jenis hibrida itu bedanya sama bebek biasa apa sih Pak? Ya, untuk pemeliharaan, untuk main pedaging lebih cepat Pak daripada bebek lokal. Selisihnya? Selisihnya kalau bebek hibrida sekitar 40 hari udah panen. Kalau lokal di atas 50. Di atas 50. Berarti selisihnya 10 hari? 10 hari, mungkin lebih Pak. Budidaya yang hibrida dan yang lokal, itu kalau untuk harga jual selisihnya berapa? Kalau untuk harga jual hibrida untuk pedaging? Untuk pedaging. Selisihnya kalau kiloan itu, kalau untuk harga sekarang hibrida itu 25. Hibrida 25 per kilo, kalau lokal 26. 26. Iya. Itu sama-sama pedaging ya? Iya, sama-sama. Bukan akhiran ya yang bukan. Wah. Wah. Ya lumayan kalau selisihnya cuma 1.000, berarti iya. harganya sama, tapi dari segi umur iya, lebih pendek. Wah. Berarti ini memang kalau untuk peternak sebenarnya menguntungkan ini. Iya, lebih menguntungkan hibrida daripada lokal. Iya, lebih menguntungkan. Tapi untuk pakan antara lokal dan hibrida sama kan? Sama. Untuk pakan sekarang itu 100 ekor itu membutuhkan biaya sekitar 20 sampai 22.000 untuk sekali panen. Oh, untuk per panen. Iya, itu sudah termasuk apa itu? Harga bibit juga. Oh, termasuk harga iya. bibit juga. Nah. Kemudian harga jualnya 37.500 rata-rata. Iya. Berarti ada selisih 15.000 ya? Iya. Per ekor ya? Iya. 15.000 per ekor, 40 hari per 100 berarti 1.500.000. Iya. Untuk 200 ekor itu dibutuhkan lahan berapa sih? Lahan 7x7. 7x7? Iya. Untuk 200 ekor? 200 ekor. Wah, tidak terlalu besar berarti. Iya. 50 meter kan? Iya, 50 meter. Persegi. Tapi udah longgar itu, masih longgar. Oh, itu jadi hitungan longgar ya? Iya. Bisa dipersempit lagi? Bisa ditambah lagi bisa. Oh, bisa ditambah lagi bisa. Wah, untuk warga Taniling yang mungkin tertarik Pak, untuk bebek hibrida ini kan Bapak juga
produksi DOD ya. Iya. Barangkali nanti warga Taniling ada yang berminat untuk pesan DOD-nya begitu. Jadi nanti kalau warga Taniling yang berminat untuk mencoba budidaya bebek hibrida, nah nanti Pak Handoko menyediakan DOD-nya ya Pak. Iya. Kalau mau pesen nanti bisa langsung ke Pak Handoko. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kuncinya di pakan sama di kualitas bibitnya. Iya. Nah ini kalau Pak Handoko ini kan sudah ahlinya, ini bisa dilihat penetasannya sudah banyak begitu. Jadi kalau mau pesen langsung bisa. Pengiriman nanti sudah biasa mengirim jarak jauh? Ya sudah Pak. Bisa, Bisa. Ya. Untuk pengiriman jarak jauh juga bisa, jadi nanti yang berminat bisa menghubungi ke Pak Handoko. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang usaha yang digeluti oleh Pak Handoko, yaitu penetasan telur bebek hibrida. Kapasitas produksi Bapak begitu, berarti kalau hitungannya per apa ini kapasitas produksinya? 30 kotak kali 300 butir dalam 1 bulan. 300 kali 30. Iya. Berarti Baru 9.000. 9.000. Iya. 9.000 telur. Iya. Per bulan ya. Per bulan. Produksi untuk DOD-nya berapa dari 9.000 itu? 9.000 itu rata-rata menetas itu 70%. Nah, sekitar 6.000 sampai 6.500 Iya. itu kisaran itu ya. Harga DOD untuk saat ini sekitar 7,5. Sekitar 7,5 Iya. ya. Jadi itu bisa naik bisa turun. Iya, ya? bisa naik bisa turun. Iya, sekitar 7.500 gitu. Kita melihat isi lemari penetasannya sekarang. Nah ini kok ada warnanya yang biru sama yang putih, ini bedanya apa ya? Sama saja Pak. Oh sebenarnya sama? Iya, sebenarnya sama. Oh iya. Ini warnanya agak kebiruan ya? Iya. Tapi tetap hibrida ya? Iya. Untuk dari mulai masuk ke lemari sampai ke menetas itu butuh berapa hari? Rata-rata 27 sampai 28. 27 sampai 28 Iya. hari ya? Iya. Ya ini sudah mulai menetas ini Iya, berarti ya? sudah mulai menetas ini. Sudah 2 hari mulai lagi sudah menetas ini. 2 hari lagi ini sudah mulai menetas ya. 28 hari. Selama 28 hari itu prosesnya seperti apa Pak? Bisa diceritakan dari kandang itu bagaimana itu? Ya, setelah diambil telurnya dari kandang, Ya. terus dimasukkan ke mesin penetas. Ya. Setelah itu, setelah 3 hari, Ya. baru dipilih antara yang fertil dan non fertil. Ya. Jadi yang non fertil diambil keluar. Nah, ini kan DOD yang sudah ini, sudah mau menetas ini. Iya. Nah, tandanya hidup. Oh, Nah, ini kan iya. Ini ada merah-merahnya, kuningnya, ada ya. seratnya, ini tandanya ada bibitnya. Oh, iya iya iya. Setelah 3 hari ya dicek. Iya, biasanya saya itu 3 hari baru saya cek. Baru saya setelah dicek baru dibalik. Oh, baru. Kan ada juga penetas yang tiap hari dibalik. Ya. Kalau saya lebih hemat tenaga, 3 hari, pokoknya lebih dari 72 jam baru dibalik. Terus setelah 3 hari itu prosesnya apa lagi Pak? Tiap hari dibalik 3 kali. Oh, sehari dibalik 3 Iya, kali. sehari balik 3 kali, pagi, siang, dan sore. Pagi, siang, dan sore. Wah, sehari. Pembaliannya seperti apa itu Pak? Pembaliannya cuman kayak gini, diputer sedikit aja. Oh, cuman diputar pakai Iya. tangan gini toh? Iya. Jadi tidak terlalu butuh banyak waktu berarti ya? Iya. Maksudnya tidak satu-satu gitu. Tidak, kalau satu-satu 1 hari baru selesai. Lah makanya itu. Iya.
dibolak-balik seperti itu selama 25 hari, Pak? Iya, 25 hari. 25 Tapi hari. setelah hampir menetas saya udah nggak dibalik lagi. Oh, tandanya apa, Pak? Lah ini mau menetas, Pak? Iya. Oh. Kayak gini, tandanya kalau sudah kayak gini udah nggak dibalik lagi. Oh, kalau sudah mulai ada retaknya sudah tidak dibalik lagi ya. Ini harusnya tidak dibalik. Ini pembalian tadi untuk contoh ini. Iya. Iya. Baru kemudian setelah menetas dipindah atau dibiarkan di sini dulu. Setelah menetas lumayan banyak baru diambil terus dipindah ke belakang, dikasih makan dan minum. Jadi di belakang langsung ada makan dan minum. Iya. Kalau untuk jenis pakannya, Pak, sama? Sama saja. Sama yang besar sama yang kecil sama ya? Sama. Kalau yang kecil ya BR total. Oh, BR total. Iya. Minumnya air biasa atau Air biasa kalau saya. Tapi kadang juga dikasih vitamin. Oh, cuman buat nutrisi ya? Iya. Dalam menetaskan ini biasanya yang bikin banyak gagal itu di apanya sih, Pak? Di kelembapan, Pak. Oh, di kelembapan? Iya. Kebanyakan di kelembapan. Kalau kelembapan terlalu tinggi, DOD sebelum menetas itu kebanyakan kan ini mati. Kalau kelembapan terlalu tinggi. Iya. Jadi dari awal sampai menetas itu kelembapan harus pas. Di kuncinya di tingkat kelembapan. Iya. Kalau panas suhunya ini hanya dikontrol dengan dikontrol pakai termometer. Itu tidak diubah dari awal sampai akhir tetap sama. Diubah-ubah, Pak. Main diubah. Perasaan. Oh, main perasaan. Iya. Oh. Digital kayak gini itu kan nggak pas. Oh. Belum tentu pas. Jadi kalau kurang panas ya ditambahi, kalau terlalu panas ya dikurangi. Oh ya. Itu berarti feelingnya di situ ya? Iya. Iya. Oke. Kalau ini berarti jumlah lampunya 11, Pak. Kotak 11 ya? Iya. Jadi jumlah lampunya di dalam lemari Iya. 11 ini 5 watt ya? 5 watt. 5 watt. Wah. Ini per bijinya berapa ini, Pak? 3.000. Oh, per bijinya 3.000 rupiah. Jadi kalau ini 11 berarti 33.000 ya? Iya. Wah. Dalam satu kotak ini jumlahnya berapa ini, Pak? 300 butir, Pak. 300 butir. Harus sama ini 150 sih 150 atau enggak? Enggak ya. Pokoknya 300 iya, 300 masuk gitu aja. Ini untuk pedaging semua ya? Iya. Berarti kan untuk jantan betina nggak ada masalah? Nggak dipilih. Nggak dipilih ya? Iya. Kalau untuk petelur kan mungkin akan dipilih ya? Iya. Karena produksinya itu ya. Selama ini, Pak, untuk pasarnya itu Pasar DOD? Ya, pasar DOD yang diproduksi Bapak? Ya, kalau pasar ya saya kira masih peluangnya masih banyak. Masih gampang, masih mudah. Kalau Pak Handoko sendiri selama ini pasarnya sampai kemana? Saya baru lokal sini aja udah ini, masih kurang. Masih kurang, iya. Baru sekitar sini ya. Nah, sementara untuk indukan Pak Handoko saat ini? Baru 200, Pak. Baru 200? Iya. 200 itu kalau per bulan berarti produksi berapa telur itu, Pak? Satu hari 120 telur. Satu hari 120. Itu 200 itu sama pejantan, Pak, sudah. Oh, sama pejantan. Iya. Pejantannya berapa itu, Pak? Sekitar 25. Sekitar 25. Iya. Kekurangannya berarti dari peternak. Peternak iya. yang lainnya. Jadi memang punya rekanan untuk iya. pasokan. Nah, kontrolnya, Pak. Kalau yang di sini kan untuk kualitas telurnya bisa Bapak kontrol. Kalau iya. yang di peternak lain sudah saya kontrol bagus, Pak. Dari itu kontrolnya dari kualitas kandang iya. atau iya. Dari kualitas fertilnya. Oh, dari kualitas fertilnya. Iya. Kita lihat di belakang. Kita lihat indukannya di belakang ya, Pak ya. Iya, iya, Pak. Ya, kita coba lihat indukannya di belakang. Kita ngobrol soal bebek-bebeknya ini, untuk kandangnya ini sebenarnya ada standarnya nggak sih, Pak?
Saya kira nggak ada standarnya, Pak. Yang penting apa itu? Nggak over kapasitas gitu aja. Untuk usaha ini dulu itu ceritanya seperti apa? Memulai usaha ini dulu. Dulu ceritanya kan saya main pedaging. Ya. Karena corona, pedaging nggak laku. Terus begitu corona sudah berjalan, pas pedaging laku saya pesen DOD sama tengkulak, tapi ternyata nggak ada. Ya. Terus akhirnya saya beli indukan sendiri, terus menetaskan sendiri. Ya. Terus itu berjalan sampai sekarang. Berarti kalau awal corona itu tahun 2020-an. 2020-an. Iya. Ngobrol usaha itu kan tentu ada manisnya, ada pahitnya. Nah, ini tadi Pak Handoko menyampaikan rugi terus itu. Bisa diceritakan itu rugi, itu ceritanya seperti apa itu? Beli telur itu dari tengkulak, ternyata telurnya itu jelek terus, selama hampir 3 bulan itu kok rugi terus. Saya tetaskan hasilnya nggak maksimal. Terus akhirnya saya berhenti nggak beli telur, terus beli indukan. Telur yang tidak bagus itu tingkat penetasannya berapa sih, Pak? Tingkat penetasannya cuman sekitar 25 sampai 30%. Wah. Jadi ya rugi terus. Total kerugiannya 3 bulan itu berapa, Pak? Pernah ngitung? Ya kira-kira itu sekitar 30 sampai 40-an juta. 30 sampai 40 juta. Dalam waktu 3 bulan. Iya. Wah, ya. Itu cerita sedikit cerita pahitnya sebagai bumbu. Iya. Nah, ini Pak Handoko kemudian memulai dengan pembibitan yang dengan indukan baru. Untuk apa daya tetas dan fertil itu ditentukan dari apa sih, Pak? Penentuannya kalau fertil itu kan dari pejantannya. Oh, dari pejantan. Iya. Jadi perbandingan jantan dan betina itu 1:6. Pejantan 1, betina 6. Itu pasti fertilnya bagus. Kalau untuk pakan? Kalau pakan sama saja, sama pakan itu cuman katul sama konsentrat saja. Terus dikasih vitamin sedikit. Oh, ada tambah vitamin. Iya. Tapi maksudnya tidak terlalu jauh harus dengan mungkin tambahan cacing dan sebagainya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau bedanya bebek jantan sama betina gimana tuh, Pak? Kalau pejantan biasanya di belakang ekor itu ada apa? Ada bulunya yang berdiri itu biasanya. Oh, yang itu? Yang itu loh, yang berjalan itu yo. Ini juga ini nih. Iya. Yang gini tuh bulunya? Iya. Ya itu kan pejantan. Oh, jadi kalau bulunya gini pejantan. Pejantan. Kalau yang lurus gini betina. Betina. Ya, demikian warga Taniling TV. Ngobrol-ngobrol kita tentang penetasan telur bebek hibrida. Semoga ngobrol kita ini bisa memberikan manfaat kepada warga Taniling semua, juga kepada Pak Handoko. Nanti kalau ada yang berminat untuk membudidaya bebek hibrida, itu DOD bisa pesan ke Pak Handoko ya, Pak? Ya bisa, Pak. Jarak jauh luar pulau oke, Pak? Ya oke. Oke, luar pulau juga bisa, di Pulau Jawa juga bisa. Ini lokasinya kita di Kabupaten Karanganyar. Saya mohon pamit dulu. Ya, silakan, Pak. Atas waktunya. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe Taniling TV. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.